A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina wallahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, yaitu diantaranya maqam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya, masuk di sini maksudnya masuk ke Baitullah, ya, maka akan amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana atau yang disebut dengan istita'ah. Ya, mampu itu nanti kita jelaskan satu persatu. Ya. Allah di sini menggarisbawahi barang siapa yang mengingkari baik sengaja atau tidak sengaja ini di dalam berkewajiban haji, maka ketahuilah, kata Allah begini, Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Jadi Allah itu mungkin pernyataan ayat ini menggambarkan betapa enaknya, betapa mangkalnya kepada orang-orang yang istita'ah, yang mampu di dalam rangka membiayai untuk perjalanannya, mampu membiayai kepada orang-orang yang ditinggalkannya, mampu ilmunya, kemudian mampu di sini aman kondisinya baik perjalanan maupun di tempat kita berhaji. Kalau kita mampu disengaja atau tidak disengaja meninggalkan, ini Allah itu sangat murka. Jadi sebenarnya tidak butuh dengan kamu semua yang melawan perintah berhaji. Nah, bahkan pada salah satu hadis Nabi, barang siapa yang dengan sengaja mampu melaksanakan ibadah haji tapi sampai maut menjemput, kemudian kita tidak berhaji, maka kata Allah, pilihlah jalan kematian, yaitu jalan kematian Yahudi atau Nasrani. Berarti kita nanti yang mampu mengerjakan haji dan sengaja tidak melaksanakan berhaji, pilih jalan kekal bersama-sama para penghuni neraka. Tsumma na'udzubillah. Ini kenapa saya mengangkat tema meraih sehat dengan cara beribadah haji. Nah, ini temanya ini, meraih sehat dengan ibadah haji. Nah, ini perintahnya tadi tertuang di dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayatnya 97. Monggo yang petugas notilen atau malah yang bijak ngaji itu mestinya membawa Al-Quran, Bu, minimal ya. Kalau tidak ya handphone kita berisikan aplikasi tentang Al-Quran. Ketika kita mengkaji, oh tadi ini dasar hukumnya Quran surat Ali Imran, betul nggak? Cross check. Ayatnya ayat 97, kemudian surat ketiga, nama suratnya Ali Imran, keluarga Imran. Nah, kemudian konteks melaksanakan berhaji dan umroh ini sebenarnya konteks perintah, Bu. Yang mendasarinya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Allah menciptakan jin dan manusia, kata Allah, tidak semata-mata aku jadikan kalian jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jare wong Tanjung pira kadar kongkon makat haji dan mampu biayanya, perjalanannya aman, mampu secara keilmuan, tidak bisa berangkat, ancamannya tsumma na'udzubillah, pilih jalan kematian yang kekal bersama-sama orang kafir. Siapa dia orang kafirnya? Yaitu orang-orang kelompok Nasrani dan Yahudi.
Ada yang mau, Bu? Nah, kalau ada yang mau sekarang mau didaftar, ya. Nanti mau diverifikasi. Para hadir yang dimuliakan Allah, ya. Kemudian tentang perintah beribadah kepada Allah tertuang juga di dalam Quran surat Al-Bayyinah, ya. Ini sering kita baca. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa, ya. Hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi Allah memberikan perintah dengan nyata dan gamblang, meskipun dengan untaian yang singkat namun penuh makna, ya. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan cara yang ikhlas. Kemudian ikhlasnya itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jangan berhaji karena pengen dipanggil Bapak dan Ibu Haji, ya. Gara-gara diundang, undangannya tidak ada titel haji dan hajahnya, persetan, aku tak bakal datang pada undangannya. Mokat haji larang-larang, kok hajine hajahnya hilang dari namanya. Atau ada juga di lain daerah, dipanggil Bu Haji, wah semeringahnya luar biasa. Ketika dipanggil dengan tanpa gelar hajah atau haji, menjeb dan tidak pernah merespon, Bu. Ini banyak yang masih seperti ini. Atau berhaji juga kadang-kadang pengen tampil supaya lebih wah, lebih hebat, berarti ini hajinya bukan karena Allah. Berarti bertentangan dengan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi ini padahal mereka hanya diperintah menyembah saja kepada Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan agar melaksanakan sholat. Perintah sholat itu biasanya sejajar dengan aqimis sholah wa atuz zakah. Nah, kenapa saya mengingatkan di sini? Banyak kelompok-kelompok orang yang merasa sholatnya paling hebat, paling alim, doanya paling mantap, tetapi bab ditanya tentang habluminanasnya, zakate piye Kang, zakate piye yu, gitu ya. Nah, ini di sana langsung ngomongnya pelo, Bu. Inilah yang namanya pilih-pilih dan pilah-pilah dalam menegakkan syariat. Padahal Islam itu harus kafah, harus sempurna, harus paripurna. Tidak boleh pisah mana yang enak, yang tidak enak ditinggal. Nah, ini berarti kita masih harus belajar terus, karena majelis ilmu seperti ini sangat penting. Karena beberapa perintah, ya, thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu seyogianya dituntut oleh, diwajibkan kepada muslim laki-laki dan muslim yang wanita. Kemudian ada juga perintah utlubul ilma, ya, minal mahdi minal lahdi, ya, apa gimana ini? Saya agak lupa nih. Ada yang ingat tak? Nah, ternyata ibu-ibu Asia, saya pura-pura tapi ternyata cerdas ini, ya. Ternyata menuntut ilmu itu diperintahkan, disyariatkan di dalam agama kita, dimulai dari proses kita dibuai. Pada saat kita mulai dilahirkan saja. Ini ada beberapa hadis yang menjelaskan, meskipun kualitas hadisnya memang tidak sahih, tapi ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat hukum tentang tauhid, ya. Pertama kali indera manusia yang diperkenalkan oleh Allah dengan alam sekitar, ini bukan begitu ujuk-ujuk lahir kemudian pentelang bisa lihat abang, hijau, kuning, enggak, Bu. Tetapi yang diaktifasi oleh Allah ketika si jabang bayi lahir ternyata indera pendengaran. Maka hadis ini di sana berlaku, tidak menabrak ayat-ayat dan sunnah-sunnah hukum. Diadankan pada telinga kanannya,
kemudian diiqomahkan pada telinga sebelah kirinya. Nah, ini pembelajaran pengenalan kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat ilahiyah, kalimat-kalimat tentang jati diri manusia adalah sejatinya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadir yang dirahmati Allah dan dimuliakan oleh Allah. Sebelum melangkah kepada meraih sehat dengan ibadah haji, perkenankan saya mohon maaf tadi ada beberapa yang hadir nggih di pengajian Masjid Abdul Aziz nggih. Saya tadinya seperti yang kata orang Sunda mah ngagegera. Bu kalau bisa mulai jam 1 ya. Ternyata qadarullah ya. Ternyata begitu datang saya harus daftar STR Mbak Dewi karena mau akreditasi klinik dan sebagainya. Makan waktu sampai jam 10 lebih ternyata baru bisa berangkat klinik. Dan saya tadi begitu Mbak, ini mohon maaf saya baru selesai kerja dan saya bismillah persiapan OTW. Ternyata kau yang mulai, aku juga yang mengakhiri ini ya. Aku yang minta, aku pula yang mencederai. Ini ki saderenge dilanjutkan, mohon maaf. Sudah berikhtiar ingin menepati janji sesuai waktu tapi ternyata qadarullah. Insya Allah ini bukan disengaja dan bukan main-main Bu ya. Mungkin istri saya yang paling tahu. Dari mulai ba'da subuh, kemudian sholat, ya ngaji bersama di Masjid Al-Ibtisam, lanjut ke ba'da subuh ke Masjid Abdul Aziz, ya, kemudian kerja dan alhamdulillah bisa ketemu dengan ibu-ibu yang sholehah, ibu-ibu yang hatinya masih dipertemukan dengan nilai-nilai tauhid kepada Allah. Karena sebagian besar dari kita Bu, ini kan hari Ahad, kan ada yang healing, ada yang kuliner, mungkin ada yang berlama-lama di depan handphone ya, YouTubean, TikTok dan sebagainya. Tetapi rahmat dan karunia yang tertinggi yang diberikan oleh Allah kepada kita yang ada di sini, ternyata kita perlu bersyukur. Kenapa bersyukur? Kita yang hadir di sini insya Allah termasuk orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah dan kita diberi nikmat yang tertinggi oleh Allah, yaitu nikmat sehat, bisa hadir di sini, kemudian nikmat iman, karena kita didorong oleh iman, kita mestinya harus istirahat, wayah gini kan enaknya tidur ya Bu ya. Nah ternyata kita masih menyempatkan untuk ta'lim. Mudah-mudahan ta'lim itu membekali ilmu, karena tidak ada ibadah tanpa ilmu. Kalau ibadah tidak dibarengi dengan ilmu, pasti ibadah kita itu akan rusak atau menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muspro eman-eman Bu. Maka pentingnya tadi ilmu, kewajiban kepada muslim laki-laki dan muslim wanita. Pasenya pun dari mulai lahir sampai kita menjelang maut tidak ada kata istilah terlambat. Nah, para hadir yang dirahmati Allah, kembali kepada meraih sehat dengan ibadah haji. Kok ya bisa ya meraih sehat kudu berhaji gitu loh Bu. Nah ya, satu bukti yang nyata, orang mau berangkat haji Bu, wong duitnya dewek, sing ditinggal anaknya dewek ya. Kemudian kanca-kanca batir yang ada di tempat kita ketika kita mau berangkat, udan tangis banyu mata. Itu sebenarnya Allah memberikan barokah, baru mau berangkat saja memberikan berkah. Jadi tubuh kita dari mulai dimensi otak, dimensi pikir dan hati sudah diaktifasi oleh berbagai macam yang namanya hormon ya. Nah, hormon itu adalah sesuatu yang ada pada tubuh kita yang menyebabkan kita menjadi sehat sampai seperti sekarang ini Bu. Salah satunya hormon. Nah, hormon itulah yang menyebabkan pada saat kita mau berangkat haji, dengan niat saja mau berangkat berhaji, itu hati itu jadi riang gembira, bahagia, kemudian terharu, orangnya ya, kita diberi rizki bisa berangkat haji. Dengan masa tunggu yang begitu lama, dengan proses yang begitu sulit ya, nunggu 10 tahun, 11 tahun dan sekian-sekian lamanya, ternyata kita terbawa.
tangisnya tangis bahagia, Bu. Ya. Itu adalah rahmat Allah. Tetapi kalau ada orang yang mau berangkat haji kemudian mencep loh, wong pada mangkat haji ke wong pada keblinger, luruh duit kangelan, ya, luruh pangan lagi sulit gitu ya. Kok ya repot-repot mangkat haji. Bo ya mending go tumbas apa dan sebagainya. Ini kalau orang yang tidak diberi rahmat oleh Allah seperti itu. Nah, ini contoh baru niat saja. Ini Allah menggambarkan dalam beberapa ayat suci Al-Quran. Ketika kita zikrullah, ya, zikrullah kepada Allah, maka hati kita akan merasa tenang. Mulanya kalau ada orang yang lagi tidak nyaman hidupnya, lagi marah semarah-marahnya, lagi sulit sesulitnya menghadapi kehidupan, kemudian dia mengalami goncangan jiwa, biasanya nasihat yang terbaik dari sanak saudara kita, teman kita, istighfar. Nah, suruh istighfar, suruh bidzikrillah dengan astagfirullahaladzim. Kemudian kita memaknainya, ya Allah ampunilah hilaf dan dosa kami. Hati menjadi tenang. Kemudian dengan bidzikrillah, mendengarkan kalam-kalam Allah, dibacakan dengan untaian lagu yang indah, dengan seni yang bagus. Nah, itu membuat hati kita bergetar, jiwa kita bergetar. Semakin perasaan dekat, pengen sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau hati kita masih seperti itu, berarti kita masih memiliki aktivasi hormon yang diberi hidayah oleh Allah. Tapi kalau ada yang baca Quran, ya, misalnya malah mengumpat, ngaji kok orang bosen-bosen, ya. Orang ngaji kok orang wis-wis gitu ya. Nah, ini berarti tanda-tanda. Berarti hati kita itu keras membatu ya, bak batu karang di tengah lautan. Ya. Sampai kapal besar seperti Titanic saja nabrak karang di lautan tuh bisa hancur sehancurnya. Nah, begitupun kalau kita terlalu banyak dosa, terlalu banyak maksiat, biasanya kalau kita mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan tauhid kepada Allah, biasanya abai. Kita berdoa ya Bu, mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah. Semoga hati kita semakin dekat jaraknya dengan jarak tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan wasilah ngaji seperti sekarang, ini mudah-mudahan nanti sambil memaknai, apa iya sih berhaji kok bisa meraih sehat gitu loh. Nah, ini rahasianya. Nah, ini sebenarnya Mbak Dewi atau Ibu-Ibu Aisyah kalau bisa mengusahakan ada apa namanya ya, itu kalau ada itu lebih enak. Jadi kadang-kadang begini, indera manusia itu ada yang lebih maju daya cerna untuk mengaktifasi kecerdasan dengan melihat, ada juga yang dengan mendengarkan, ada juga dengan yang menulis ya, dengan proyektor atau dengan screen gitu ya. Nah, Masjid Abdul Aziz punya, kalau boleh dipinjam. Syukur-syukur nanti lama-lama Bu, supaya kita lebih bagus, lebih terintegrasi ngajinya ya. Kita nabung untuk jariah ya. Itu juga sama untuk fasilitas musolah di sini, simpan di sini. Nabung jimpitan nanti lama-lama bisa kebeli ya. Jangan kita terbius dengan berlomba-lomba beli handphone yang paling bagus ya. Beli motor pengen yang paling bagus, yang paling wah. Beli mobil pun begitu. Tetapi untuk urusan akhirat, iuran hanya cuma berapa rupiah, abot alot setengah mati. Nah, ini kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi agenda. Ternyata pengajian seperti di sana, kami juga di beberapa tempat itu jadi bisa melihat langsung dan sambil mendengarkan. Yang notilan juga lebih enak. Nanti oleh-olehnya bukan hanya sekedar kotak yang berisi makanan dan minuman untuk kebutuhan jasmani, tetapi oleh-olehnya juga kebutuhan untuk siraman rohani kita tercatat, teringat dengan fasilitas tersebut. Ya, kita sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang banyak dan melimpah untuk nabung dan bisa membeli hal-hal yang bagus untuk fasilitas pengajian. Syukur-syukur di sini ada donatur. Ya wis, aku separoh ya, sing separoh ditanggung oleh jamaah. Ini alhamdulillah. Nah,
Ini saya kemudian kayaknya nih, apa perlu berdiri aja ya? Nggak apa-apa Bu, nanti kalau capek berdiri duduk ya. Kan katanya duduk senang, berdiri senang, di mana-mana hatiku senang ya. Yang penting hati kita selalu bahagia, senang, menikmati apa yang diberikan oleh Allah, artinya bersyukur, maka akan ditambah nikmat oleh Allah. Tapi kalau orang yang sering kufur nikmat, awas loh kata Allah, akan diberi azab yang lebih menyakitkan. Maka dalam Quran, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, ini tadi petikan dari tentang bersyukur. Para hadir yang dirahmati Allah, ya. Untuk menjelaskan kenapa haji itu menjadikan sesuatu yang harus diraih untuk memperoleh kesehatan. Pertama, kita perlu bahwa di dalam setiap ibadah, kata orang Tanjung, Gusti Allah niku ndawuh begini, mboten pati-pati aku Allah memberikan perintah untuk beribadah itu karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah kepada kalian. Jadi sifat sayangnya Allah tidak pernah terbilang. Sulit untuk menghitung nikmat Allah. Begitupun kasihnya Allah itu tidak pernah pilih kasih kepada si miskin, kepada si kaya, semuanya akan diberi, ya, tergantung amal perbuatan, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kalau mau naik kelas berarti kita harus melalui proses dan ujian yang panjang. Tapi kalau kita pengen jadi rumput, siap-siaplah diinjak-injak dan buat keset orang lain, ya. Tapi kalau kita pengen unggul dan berkemajuan seperti prinsip-prinsipnya Ibu Aisyah, ya. Nah, maka siap-siaplah jadi pohon yang tinggi dan siap diterpa oleh angin yang kencang. Jadi harus tangguh Bu dalam segala ujian. Nah, baik, masuk ke season pertama supaya kita cerita kenapa haji itu bisa menimbulkan sehat. Ya, kita harus paham dulu. Yang menimbulkan sehat kepada tubuh kita itu salah satunya adalah hormon. Di samping hormon bisa juga genetik. Di samping genetik juga ada faktor yang lain-lain. Nanti kita fokus dulu kepada hormon. Oh, nggih Bu. Waduh, matur nuwun Ibu. Biasa Bu, kalau manusia yang tumbuhnya dari sejak usia bayi kepada balita ke atas Bu. Tapi kalau tumbuhnya orang yang sudah manula, manusia lanjut usia seperti saya, tumbuhnya melebar dan ke depan. Biasanya beban untuk sila ini radi lumayan. Pangapunten, saya duduk sendiri ya Bu ya. Para hadir yang dirahmati Allah, ya. Sebelum kita, kenapa sih berhaji itu menjadi solusi terbaik untuk memperoleh kesehatan? Karena di dalam kegiatan berhaji itu nanti ada rukun yang namanya rukun haji Bu, ya. Ingat enggak rukun haji yang sudah berhaji? Dari mulai niat atau ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf, sa'i, kemudian tahallul, kemudian kita harus mengedepankan prinsip-prinsip tertib. Tertib itu yang nomor satu tempatkan nomor satu, yang nomor dua tempatkan pada tempatnya. Jangan nomor dua tempatkan yang pertama ditempatkan ke nomor tiga dan seterusnya, itu tidak boleh, ya. Jadi salah satu rukun haji itu adalah tertib. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, berhaji itu dari mulai niat, kemudian kita berangkat, diantar oleh masyarakat, oleh teman-teman kita, saudara kita, itu udan banyu mata, itu sudah diaktifasi Bu. Hormon kita tuh, hormon yang menimbulkan kesehatan tuh sudah diberi oleh Allah, ya. Buktinya, katon kabeh ketika teman kumpul, ya Allah Gusti, aku dosa karo si fulan, dosa sama si fulani, mau berangkat tuh kita mudah nangis Bu. Dan proses pada saat berangkat itu kita mudah sekali untuk saling memaafkan dosa-dosa kita pada saat mau mengantar orang yang mau berangkat haji.
Itu tanda daripada Allah memberikan barokah hormon untuk kesehatan. Belum lagi nanti ketika mau berangkat disunahkan untuk talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kenapa saya jelaskan di sini? Karena yang namanya ibadah itu ternyata sebelum kita mengabdi kepada Allah, ternyata Allah dengan sifat rahimnya itu memberikan kasih sayang untuk kita. Ternyata haji pun membuat kita sehat, Bu. Ada tadi pertanyaan, lah nyatanya enggak kok Pak, banyak yang mati di sana gitu loh. Nah, nanti kita jelaskan. Nah, kembali ya, salah satu unsur yang diaktifasi oleh Allah pada saat kita mau berhaji, dari mulai berniat berangkat saja, belum lagi nanti ada rukun, wajib-wajib haji dan sunah-sunah haji, itu nanti banyak hormon-hormon yang diberikan oleh Allah diaktifasi untuk memenuhi kebutuhan sehat kita, baik selama perjalanan haji, bahkan setelah pulang pun tanda-tanda mabrurnya nanti kelihatan bagi orang-orang yang mendapat haji yang mabrur ya. Contohnya apa, Bu? Bukan bajunya yang betul-betul serbawa, tetapi cerminan wajah, lisan, perilakunya itu mencerminkan peningkatan naik kelas, Bu, setelah berhaji. Yang tadinya pelit jadi dermawan, yang sholatnya bolong-bolong jadi semuanya lebih tekun ya. Yang biasanya dengan tetangga sering suudzon, sering mengumpat, sering gibah, langsung berpuasa dari hal-hal demikian. Itu ciri-ciri yang mabrur seperti itu. Nah, itu termasuk salah satu daripada barokah Allah diberinya hormon yang ideal. Persis Ibu lihat ya, sumur Zam-Zam yang ada di sana itu air yang cukup, Bu. Padahal adanya di pasir, gurun pasir yang tandus, yang tidak ada pohon banyak seperti di kita yang bisa memfiltrasi air, menyimpan air, kemudian dialirkan pelan-pelan. Tapi di sana tidak ada, Bu. Tapi dengan barokah Allah, air diambil oleh jutaan umat manusia. Belum lagi yang dikirim ke masing-masing tanah air. Tidak pernah habis, apalagi lebih sampai bikin banjir bandang seperti di kita, Bu. Nah, itu hormon yang diaktifasi oleh Allah dalam kegiatan berhaji dan umroh, persis seperti yang akan saya gambarkan. Nah, untuk sampai ke sana berarti kita harus paham dulu. Ya, kalau ada itu lebih cepat, by the way. Ini kayaknya bersambung ini. Padahal ini momennya saya sampaikan dalam rangka Dzulhijjah ya, bulan berhaji ini ya, bulan haji. Maka saya mestinya kan harusnya dulu saya rencana mau terkurikulum sehat ala Islam, dari mulai tentang bab toharoh, kemudian bab sholat ya, bab saum, bab zakat, kemudian haji yang nomor ini. Tapi kalau ini kan bukan rukun untuk seperti kita pelaksanaan, mungkin bisa dibalik karena kita momennya momen sedang bulan haji, jadi supaya tepat. Nah, kita satu-satu dulu ya, kita memahami apa sih yang namanya hormon, Bu. Ada yang paham ya? Mungkin di sini kayaknya Mbak Dewi yang paham ya. Ini profesinya, ada lagi yang profesi kesehatan Ki? Ya baik, karena yang paham kayaknya lebih sedikit, jadi mungkin saya perlu menjelaskan Ki. Hormon itu sebenarnya pembawa pesan kimiawi ya, yang mengkoordinasikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Jadi artinya begini, kendaraan ya yang membawa sesuatu di dalam tubuh yang berfungsi untuk membuat sinergis berjalannya semua fungsi-fungsi organ tubuh ya. Jadi kesimpulannya begini, udah biar anu aja ya, pembawa pesan kimiawi ya untuk mengkoordinasikan berbagai fungsi di dalam tubuh ya. Nah, beberapa, maksudnya gimana ya supaya enak, supaya bisa semua orang bisa mencerna ini. Jadi kelenjar itu terdapat di dalam organ dan jaringan ya yang bisa melepaskan hormon ya. Sebagian di antaranya ini membentuk sistem endokrin atau jaringan penghasil hormon. Nah, ini contohnya, ini mungkin Mbak Dewi juga paham ya. Di sana ada yang namanya kelenjar, Bu.
Ya, di sini ada kelenjar apa di sini ya. Ya. Kemudian ada beberapa kelenjar yang terdapat dalam organ tubuh seperti misalnya pada jaringan penghasil hormon, misalnya seperti tiroid, pankreas ya dan lain-lain. Pokoknya seperti itulah ya. Jadi ada yang dihasilkan oleh organ tubuh dan ada pula yang dikeluarkan ya secara fisiologis. Ya, fisiologis primen, Mbak. Secara tataran umum ya. Baik Ibu, artinya begini, pembawa pesan kimiawi yang mengkoordinasikan berbagai fungsi di dalam tubuh ya. Nah ini ada beberapa kelenjar, kemudian organ dan jaringan membuat serta melepaskan hormon. Jadi hormon itu lepas, itu tidak ujug-ujug pating brojol gitu ya. Orang mau bertelur saja, ayam kalau kita lihat ya, itu harus pakannya dulu, nutrisinya dulu harus dipenuhi dulu Bu ya. Hormon pun sama, maka ada kaitan. Oh iya, tawaf ya, misalnya kita ihram itu niat dengan tulus karena Allah beribadah, hati menjadi tenang, menjadi nyaman. Kemudian kita sudah melihat orang yang namanya tawaf ifadah, itu tawaf yang betul-betul melelahkan, uyel-uyelan Bu. Jumlah orang sedunia datang di sana pengen tawaf ifadah semua pada satu waktu itu. Ya. Itu berarti 80% lebih itu ibadah fisik. Nah, kalau kita laksanakan dengan karena iman dan karena Allah, sing maune aras-arasen yang tadinya sungkan melihat uyek-uyekan ya, kayak tukang cendol nguber-nguber dawet ya. Nah, itu seperti itu, uyek-uyekan itu ya. Tapi begitu dilakoni ya, orang itu tertib ya. Yang namanya tawaf, nggak ada yang tawaf dari arah depan nabrak ke belakang, begitu juga sebaliknya, semua teratur gitu ya, melawan arus putaran jam ya. Karena apa? Ka'bah itu harus ada di sebelah kiri lengan kita. Nah, putarannya pun tidak boleh kita menjongklokkan orang lain ya, membuat orang lain cedera, membuat orang lain celaka, membuat orang lain menderita. Semua itu dilaksanakan penuh dengan rasa ibadah kepada Allah. Tertib, semuanya berjalan selaras dan seimbang. Itu gambaran manusia itu juga hidup begitu Bu. Orang pengen berasnya penuh ya, bukan hanya duduk di masjid ndonga sampai matanya cindul, keluar air mata darah, kemudian beras datang sendiri dari langit gebluk, gitu enggak ada Bu ya. Maka innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah nasib manusia atau kaum apabila kaum tersebut tidak mau merubah nasibnya sendiri. Kita pengen kaya harus rajin berusaha. Setelah punya hasil usaha, nabung ya. Begitupun kita pengen pintar dan pengen berilmu, karena hidup dengan ilmu akan dimudahkan oleh Allah. Kita wajib sering taklim seperti ini, sekolah, kuliah, mondok, pesantren dan sebagainya. Nah, ini proses namanya ya. Nah, proses itu kalau dilalui persis seperti tawaf, ternyata melahirkan sebuah barokah dalam bentuk hormon Bu. Nanti hormonnya apa saja nanti kita bisa lihat. Nah, ini yang membuat kita jadi sehat pada saat kita berhaji. Jadi tidak semata-mata diperintah beribadah berhaji, ternyata sifat Rahman dan Rahimnya Allah untuk menyehatkan jasadnya manusia dan batinnya manusia. Nah, jasadnya sehat itu olahraga Bu. Begitu selesai, alhamdulillah, persis kayak wong pangumbai. Ketika orang itu menunda-nunda cucian, menggunung, aras-arasen Bu ya. Begitupun kita lihat mau tawaf sebelum nyemplung gitu ya, itu aras-arasen Bu. Tapi begitu dilalui setelah selesai, alhamdulillah, itu sana ada nikmat yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Nah, itu hormon sedang di sana bekerja. Nah, contoh-contoh dari organ dan hormon yang dilepaskan oleh kelenjar. Ini contohnya kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, kelenjar pankreas, dan ada juga kelenjar yang ada di dalam jantung. Contohnya Q10
Nah ini rumit maning Mbak Dewi ini. Tapi ini udahlah, ini hanya sekedar tahu aja ya. Hormon yang dihasilkan oleh jantung ya itu lahir sendiri, keluar sendiri. Tapi pada kondisi-kondisi stres, kondisi-kondisi orang yang tidak pernah ibadah itu macet Bu, nggak keluar. Sehingga jantungnya ketika sedang keluar kebanjiran seperti banjir bandang, banyak kan contoh cerita di sosial media. Orang yang tidak punya cinta sejati, namanya cintanya cinta nafsu, ya ternyata matinya di atas perutnya wanita. Ya ada laki-laki yang masih ganteng, masih sehat, ternyata meninggal sedang di atas ranjang yang tidak sah oleh aturan pernikahan. Ini contoh ya. Nah itu berarti contoh hormon yang keluar overlap atau berlebihan. Sama Bu, seperti kita menebangi pohon berlebihan, kemudian ketika hujan turun, pohon tidak mampu menahan dan memfiltrasi air, sehingga air itu kemudian turun langsung ke daerah hilir, daerah yang lebih rendah, maka terjadilah longsor dan banjir. Nah hormon pun begitu, maka kita diatur oleh Allah suruh berhaji ya. Mulanya jangan semata-mata, jangan sekali-kali kita punya hati loh daripada haji gitu ya, cita-cita tapi nggak punya Bu, sudahlah daripada angel-angel luruh duit ya, nanti mending gue tuku sawah bibis gue anak putu gitu ya. Ya itu juga perlu, tetapi perintah haji bagi yang mampu wajib kita di dalam doa, di dalam desahan napas, di dalam langkah kita sehari-hari hidup bercita-cita yang kuat. Karena doa yang mantap dan doa yang istiqomah, siapa tahu ternyata Allah menjawab dengan tidak dinyana-nyana, tidak disangka-sangka. Nah ini persis seperti hormon ya. Kembali kepada hormon ini Bu ya. Hormon juga berperan sebagai pembawa pesan. Ternyata yang bisa SMS, yang bisa WA-an itu bukan kita saja. Hormon pun bisa memberi WA, memberi pesan Bu ya. Melalui darah ya, pesan itu disampaikan kepada darah Bu, dikirimkan melalui organ tubuh. Organ tubuh itu bisa jantung, bisa lever atau hati, lambung, usus, ginjal, pankreas ya, itu dikirim melalui darah ya. Kemudian melalui apa lagi? Melalui kulit ya, sehingga sekarang ada hormon yang sifatnya buatan ya. Maka di dalam capaian-capaian estetik kaum wanita pengen glowing ya, pengen cantik itu ya, itu digunakan beberapa detok yang mengandung untuk merangsang hormon supaya muncul di kulit muka, supaya tampak cantik dan glowing. Padahal Allah sudah memberi resep yang sangat murah dan mudah Bu. Tadi saya dengar kalau kena najis segera bersuci dari hadas, kemudian bersuci lagi ketika kita mau sholat wudhu. Insya Allah coba, ndak ada ceritanya orang yang rajin wudhu kemudian panunen ya, kecuali orang yang wudhu itu tidak memaknai wudhu innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta, Allah niku demen, Allah itu senang sama orang-orang yang bersuci ya. Coba dulu kalau kita ingat ya, ada anak mondok kalau belum gudi katanya belum santri, ini kan berarti keliru ya. Jadi kalau kita punya anak gudigan berarti bangga, oh ini santri berarti. Sekarang sudah tidak berlaku Bu. Kalau sesuatu pendapat yang menabrak kepada hadis dan aturan yang tertuang dalam Quran, maka wajib kita tolak. Inilah pentingnya taklim seperti ini. Kembali kepada hormon. Nah, jadi pesan itu bisa dikirimkan oleh darah melalui organ tubuh tadi sudah disebutkan ya, jantung, ginjal, lambung dan sebagainya. Kemudian bisa juga lewat kulit, lewat otot pun bisa. Nah, orang yang hormonnya dikirim secara bagus kepada otot, sing maune mangkat haji niku pakai kursi roda Bu, karena dengkule rematik, asam urat dan sebagainya. Di sana ternyata dikirim oleh hormon yang begitu dengan penuh barokah, ternyata bisa jalannya itu seperti bak di dalam mimpi ya. Jadi oncolongan itu betul-betul oncolongan karena Allah, bisa melaksanakan tawaf, sa'i dan yang lain-lainnya. Maka ibu yang sepuh itu jangan pernah berhenti bercita-cita untuk pergi haji.
wah orang mungkin loh ulasan tahun. Kata siapa? Siapa tahu besok Pak Jokowi ganti misalnya gitu ya. Presidennya kemudian didukung oleh parlemen yang kuat, yang melahirkan undang-undang dan peraturan tentang berhaji supaya kuotanya bisa ditambah oleh pemerintah Saudi Arabia. Ini kan bisa saja, Bu. Itu dari politik. Mulane hati-hati tentang politik. Jangan masa bodoh dengan politik. Orang yang apatis dengan politik, hormonnya asat, Bu. Ya, saat cek orang Sunda mah. Nanti kita mengalami krisis. Krisisnya apa? Anak cucu semakin susah, semakin sulit hidupnya. Pajak meningkat, semua pada naik gitu ya. Yang naik ternyata bukan kolor ya. Kolor senangnya melorot, Bu, tapi yang naik malah tarif dasar listrik, BBM dan sebagainya. Ini hanya sekedar intermezzo. Nah, maka kita mengingatkan jangan apatis terhadap politik. Kita berpolitik yang sehat supaya hormon kita juga menjadi kuat. Nah, jadi kalau hormon kita kuat, sehat, berarti kehidupan kita itu akan optimal, akan panjang umur, akan terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Biasanya kalau yang hormon kita tidak itu banyak, Bu, orang kena sakit liver ya, kemudian ada sirosis hepatis misalnya ya, ada hepatoma ya. Salah satu kanker ganas yang disebabkannya tidak jelas, ternyata di sana ada defisit hormon, Bu. Nah, maka perbanyaklah cita-cita berhaji supaya tidak kena kanker, tidak kena penyakit yang mematikan. Siap ya, Bu ya? Meskipun sudah sepuh, mari kita berdoa dan tanamkan cita-cita yang tinggi. Jadi Ibu belum daftar, Bu, tapi kalau sudah yang punya tabungan di bawah kasur tapi sudah niat ya, biidznillah ya, karena Allah sajalah saya nyimpen pluk yut sedikit-sedikit di bawah kasur, ketika agak banyak diamankan, belikan emas, terus dapat lagi belikan emas. Ternyata misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang sudah mulai, Bu, orang daftar mau pelunasan itu harus dites dulu, tes kesehatan, tes ilmunya mampu apa tidak, manasiknya benar apa tidak. Itu sekarang sudah mulai mendekati ke arah sana. Nah, ini sudah mulai, tidak semua orang bisa karena hanya uang saja. Nah, maka doa itu adalah ad-du'a'u mukhul ibadah. Jadi doa itu adalah permulaan atau induknya ibadah. Maka jangan sungkan-sungkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi kata Allah, mintalah kalian langsung kepadaku, pasti aku kabulkan. Ini harus yakin, Bu. Jangan berdoa, lah ilok udah dikabul ya, aku kayong wis tua, nunggunya 15 tahun. Siapa tahu 5 tahun kemudian ganti kebijakan, bisa saja. Ya, haji ternyata dari Singapura yang kuotanya sedikit pindahin ke Indonesia. India yang kuotanya sedikit pindahin ke Indonesia. Kemudian di sana mayoritas nanti orang Indonesia. Bisa saja, Bu, itu kalau kuasa Allah. Ya. Baik, Ibu. Kemudian kita membahas tentang fungsi hormon atau manfaatnya hormon. Ya. Fungsi hormon itu salah satunya ini mengendalikan proses di dalam tubuh. Ya, jadi hormon itu mengendalikan proses yang terjadi di dalam tubuh kita, Bu. Kita mau sakit, kita mau sehat, kita misalnya mau mati besok gitu ya, itu hormon itu yang mengendalikan. Ya, maka kita tidak boleh main-main dengan hormon. Nah, kalau kita hormonnya pengen baik, berarti ibadah haji itu salah satu solusinya. Nah, ini proses di dalam tubuh itu meliputi ada yang namanya metabolisme. Tanya sama Mbak Dewi. Kalau dijelasin ini bisa jadi berapa episode nanti, Mbak. Nah, buat apa-apa Ibu nggih? Kita mungkin nanti haji biar selesai dulu, nanti pindah ke program-program yang lain. Nah, ini untuk sekedar supaya paham, apa sih sering mendengar metabolisme gitu ya, metabolisme tubuh. Maksudnya kalau metabolisme tubuh itu adalah proses tubuh mengubah makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu untuk menjadi tenaga atau energi. Tenaga yang dikeluarkan dalam bentuk yang kasar untuk bekerja maupun tenaga yang bersifat mikro, artinya untuk pencernaan di dalam tubuh ya. Kemudian darah dipompa oleh jantung kan butuh tenaga.
Itu juga energi yang bersifat mikro. Kan kalau tenaga kan kesannya tenaga yang untuk songgol, untuk macul, itu bukan itu saja. Tapi termasuk tenaga untuk kepentingan jantung memompa darah. Setiap detik itu jantung itu terus, Bu, jeduk, jeduk, jeduk gitu ya, itu memompa. 1 detik saja tidak berdenyut, berarti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya banyak, Bu, sekarang orangnya sehat, waras, bergas ya, doyan beras, Bu ya. Tapi begitu berangkat dari rumah sehat, geger, Bu, si fulan mati dadak ning sawah, wah kesambet ning kana anak apa sih. Nah ini ya, ada kalong wewe, ada macam-macam itu ya. Nah, ini karena ilmu yang minim. Ini pentingnya thalabul ilmi. Kemudian di samping metabolisme tubuh itu ada juga yang namanya homeostasis. Ini jadi kita kayak kuliah ya Mbak Dewi ya. Tapi nggak apa-apa wis, Bu. Ini namanya ilmu sekarang nggak boleh ditutup-tutupi, Bu. Harus terbuka ya. Homeostasis itu adalah keseimbangan internal, keseimbangan di dalam tubuh yang selalu konstan, terus berjalan terus-menerus. Manakala tidak berjalan, maka akan timbul gangguan yang bersifat patologis atau bersifat tidak normal yang menimbulkan penyakit. Nah ini kalau ada itu enak Mbak Dewi nih, jadi lebih ini nih ya. Apalagi tempatnya sudah enak ini, Bu, tempatnya sudah nyaman, Masya Allah ya. Mudah-mudahan tuan rumah ini diberkahi oleh Allah, diberikan rezeki yang melimpah, yang halal dan yang thayyib. Oh nggih, ya pokoknya saya tidak kenal tapi saya mendoakan, Bu, mudah-mudahan nanti bisa memberikan fasilitas pengajian. Karena apa? Orang sedekah ilmu itu apabila ilmunya terus dipakai, dilaksanakan, dimanfaatkan dan berjalan terus-menerus, ternyata kita sudah dipundut kali Gusti Allah itu ya. Itu pahalanya terus mengalir. Maka jangan sungkan mentasarufkan harta kita untuk fasilitas taklim. Dirikan sekolahan-sekolahan, dirikan majelis-majelis seperti ini ya. Nah sekarang kalau kita makan di restoran yang terkenal, saya dengan istri dan anak saja kadang-kadang 1 juta habis, Bu. Nah pengajian seperti ini kita memberikan misalnya sebanding dengan kita makan hanya bertiga berempat 1 juta, lebih bermanfaat untuk hal-hal seperti ini. Rasanya itu lebih nikmat, Bu ya. Meskipun kita makan yang paling nikmat di bibir, paling keluarnya kuning, Bu ya. Tapi kalau dimakan bersama-sama dalam bentuk walimah itu makan bersama seperti sekarang, apalagi ada proses taklim, itu luar biasa ya. Nikmatnya itu sampai ke ubun-ubun, Bu. Jare wong lamis nih pada seniku nggih. Dan itu insya Allah dikuatkan dengan nilai-nilai barokah ya. Nah baik Ibu, kita lanjut. Yang namanya homeostasis itu keseimbangan internal yang konstan. Jadi supaya kita selalu seimbang, misalnya cairan tubuh, gula darah, tekanan darah supaya 120/80, jangan sampai melonjak 200 misalnya, 210 ya. Kepleset di kolah, pemicunya langsung jedet gitu ya, pembuluh darahnya ada yang pecah, maka stroke. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Inilah yang namanya hormon, Bu, perlu ditingkatkan. Nah, itu sembuhnya itu dengan cara berhaji. Ternyata setelah diteliti, ditelaah, dianalisa gitu ya, ternyata haji itu bisa menimbulkan kesehatan karena mampu mengaktifasi hormon yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, kemudian di samping keseimbangan gula darah, tekanan darah itu juga ada juga yang disebut keseimbangan cairan atau elektrolit ya, Mbak Dewi. Makanya ada orang yang sering menganggap sepele. Ada anak muntaber gitu ya. Sudah pendapatnya keliru tapi terus dipelihara. Nek anak muntaber jangan dikasih minum. Ya wis tambah kehabisan cairan, ya. Yang menyebabkan kematian ternyata bukan bakteri coli yang menyebabkan mencret atau muntabernya, Bu, tetapi karena cairan elektrolit sudah terlalu banyak keluar. Nah ini harusnya bagaimana? Orang habis muntah dan berak segera diisi oleh air sebanyak-banyaknya, air putih yang hangat. Jangan dikasih kopi, susu, jangan ya, Bu, malah memperberat pencernaan. Nah ini pentingnya pengajian tentang bab kesehatan ya. Kemudian lagi ini juga keseimbangan suhu tubuh. Nah
pada saat kita sedang demam, ternyata ada beberapa hormon yang overlap atau kurang di sana. Jadi keseimbangan atau keseimbangan internal yang konstan itu terganggu, sehingga suhu tubuh itu bisa tinggi, kadang-kadang bisa ngedrop ya. Kemudian bekerja pula pada tumbuh kembang dari mulai anak lahir ya, kemudian sampai seperti sekarang. Nah, ini saya kehilangan kumis ya Mbak Dewi. Dulu saya ciri khasnya kumis ini. Tapi begitu setelah ngaji ya, kata Nabi gitu ya, cukur kumismu, panjangkan jenggotmu gitu ya. Ternyata itu sunnah yang berkaitan dengan untuk membedakan antara pasukan muslim dengan pasukan Yahudi atau Nasrani. Jadi asbabul wurudnya hadisnya begitu. Jadi kalau sekarang saya kemudian jenggotnya sudah putih semua, kumisnya sudah putih semua, kemudian dipelihara, kemudian saya tampak begitu lebih tua daripada umur yang semestinya ya, itu kita boleh mempercantik atau memperganteng diri saya supaya istri tetap oh my love gitu ya, supaya begitu niatnya. Tapi bukan oh my love yang di luar-luar sana Bu ya. Supaya saya ketika mendekat ibu ya, ibu tuh langsung siap buka pintu, maksudnya begitu. Paham ya? Ini 17 tahun ke atas. Nah, itulah alasan dicukur. Jadi karena tidak menabrak hukum, maka itu cerdaslah di dalam mensikapi hadis-hadis sesuai dengan asbabul wurudnya. Karena ada beberapa aliran yang kadang-kadang mencukur jenggot haram, tidak sunnah dan sebagainya, karena belum paham tentang kaidah hukum yang sebenarnya. Jadi kita tidak boleh gampang menyalahkan orang lain, menyesatkan kelompok lain, tetapi lebih baik nilai dulu diri kita sendiri, karena paling mudah menilai orang lain ya. Nah, itu fungsi hormon tadi sudah sampai ke suhu tubuh ya, tubuh kembang sudah. Jadi mulai dari anak itu tumbuh yang normal, dan yang tumbuh stunting ini Bu Bida nanti kapan-kapan mungkin bisa ini. Itu juga ada gangguan hormon tiroid ya, yang bisa menyebabkan orang tumbuhnya cebol Bu ya, tidak mau tinggi-tinggi, berat badannya nggak naik-naik, otaknya pun kecil, jadi tidak mampu berpikir secara baik dan benar ya. Jadi di generasi yang mundur, maka kita menyiapkan ibu-ibunya harus sehat dulu ya. Jadi stunting itu dari mulai ibunya dulu, pada saat mau ngandung, mau nikah itu disiapkan dulu supaya calon pengantinnya sehat, calon putranya juga harus sehat. Nah, itu sayangnya kemarin ketika debat capres dan cawapres ada yang keliru gitu ya, makan gratis untuk mencegah stunting. Wah, ketinggalan Bu, itu tidak sesuai dengan konteks ya. Tapi itulah Indonesia, malah yang dipilih yang teori yang salah kaprah, yang bener malah ora lumrah Bu. Nah ini itulah makanya kita nggak apa-apa sekarang kita kalah di mata manusia, tapi besok kita mudah-mudahan menang di mata Allah. Tapi terus berjuang, tidak boleh pasif atau masa bodoh terhadap politik. Siap Ibu nggih? Ingat anak cucu kita itu yang namanya politik itu dalam bahasa Arabnya asyasah. Tidak haram, malah itu kewajiban ya, memilih imam, memilih wakil rakyat atau wali gitu ya, itu kan sama dengan wali, wakil perwakilan, wali murid, wali santri, wali yang pada kuliah, dan wali rakyat itu adalah anggota dewan. Jadi harus milih yang soleh ya, yang baik. Jangan pilih yang amplopnya 50.000 ya. Ini jadinya anjlok lagi nih, yaitu bentuk daripada apa ya, kekurang cerdasan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di luar sana. Mudah-mudahan yang ngaji di sini ndak ya. Ibu, bapak soalnya ada satu di sini, harus adil ya. Jadi meskipun satu, jadi saya ibu-ibu dan bapak ya. Mari kita kenali jenis-jenis hormon supaya sedikit paham. Jadi hormon itu tidak satu Bu, persis kayak orang. Ada si Ono, si Uni, ya, si Warem, ya itu ada namanya ya. Jadi jenis-jenis hormon itu yang pertama namanya hormon dopamin ya. Ini dopamin juga memiliki nama, yaitu identik dengan namanya itu yang mengandung arti itu perasaan yang baik. Jadi perasaan yang baik itu namanya dopamin. Jadi kalau misalnya nanti besok dikasih nama, punya anak, cucu ya, Muhammad dopamin gitu ya. Jadi Muhammadnya ambil sunnah, dopaminnya itu adalah sebuah perasaan yang serba baik Bu.
ya, jadi berpendidikan yang baik, berilmu yang baik, berperilaku yang baik. Boleh saja, ini kan doa. Setelah ngaji kan kita jadi semakin cerdas. Supaya kelingan karo pengajiannya Pak Haji Toha gitu ya, dari Banjarharjo. Saya kebetulan sekarang lagi hamil nih. Besok kalau mau lahir, mau tak kasih nama Muhammad Dopamin gitu ya. Boleh Bu, itu insya Allah makna yang baik ya. Dopamin ya. Nah, hormon ini merupakan bagian penting dari sistem penghargaan otak, sebab senyawa yang dihasilkan di sini ini berkaitan dengan sensasi yang selalu menyenangkan, ya. Dengan misalnya melalui pembelajaran seperti ngaji begini, kemudian memori mengingat kenangan indah bersama suami dulu waktu pacaran, waktu ta'aruf, itu perlu Bu mengenang ya. Mungkin suatu saat ini tadi saya di jalan sama istri, nanti touring yuk pakai sepeda motor, jangan mobil-mobilan terus. Kemana Mas? Ke Salem. Oh iya, oke gitu ya. Itu langsung itu harus dikenang Bu ya. Oh iya, dulu kita waktu belum bisa beli mobil, bermotor, berhujan ria, berpanas-panasan ria, dinikmati ya. Kemudian dengan diikuti suasana kebahagiaan, itu nanti akan merangsang ya. Si hormon dopamin itu akan terus produksi dengan kecukupan yang dibutuhkan. Nah, berfungsi juga hormon dopamin itu untuk apa? Untuk sistem motorik. Jadi yang namanya tangan Bu, ini tangan tuh yang paling bagus. Ini harusnya bisa begini dan bisa ke sini. Tapi kalau ini siku bisa begini dan ini bisanya kesananya sama seperti pergelangan, ini berarti nggak normal. Ngerti nggak Mbak ya? Kalau dalam istilah ini kan kesana fleksi ya, kesini apa Mbak? Kesini fleksi, sana ekstensi ya. Ini yang lain kasihan nggak tahu nih. Kesini fleksi, kesana ekstensi. Artinya gerakan siku kalau misalnya bisa melentang seperti ini banget Bu, ini berarti siku yang tidak normal ya. Ini kalau ini tak normal, ini bisa begini dan bisa agak begini. Tapi kalau persendian siku bisa begini, kemudian bisa begini tapi ke arah keluar, itu berarti sikunya tidak normal. Bisa nggak sampai keluar seperti ini kan nggak bisa. Nah, itu berarti yang normal yang bisanya hanya fleksi atau ke arah dalam ya. Dan ini masih banyak lagi. Kemudian nama hormon yang kedua itu yaitu hormon serotonin. Nah, hormon serotonin ini adalah zat kimia yang terkandung di dalam tubuh manusia dan berfungsi sebagai neurotransmitter. Nah, jadi begini Bu, kalau kita ada yang nyubit gitu ya, berarti kita merasa sakit kalau cubitan yang sakit. Tapi kalau cubitannya istri saya ketika menerima uang gaji saya, itu cubitannya cubitan saya. Si emas itu loh. Nah, itu kan itu cubitan sayang. Tapi kalau cubitan yang menyiksa, dicubit misalnya sampai waduh gitu loh. Nah, itu kita ada refleksi untuk menangkis kemudian membalas. Nah, itu namanya contoh fungsi serotonin di dalam rangka neurotransmitter, itu yang kasarnya saja. Yang halusnya begini. Ketika ada orang yang menghina kita, Pak Toha wis tuwe ya, royal uripe gitu ya, kemudian nikah dan sebagainya gitu ya. Padahal kita sebenarnya perasaan nggak seperti itu. Kalau kita tidak sewot, tidak memberikan reaksi sedikit pun dan menganggap masa bodoh, itu berarti kita hormon serotoninnya tidak normal Bu. Ya, minimal kalau dengan ajaran agama yang tidak melawan syar'i, ada orang yang terang-terangan menghujat, menghina begitu, kita minimal mendoakan, ya Allah Gusti, mudah-mudahan saya sabar menerima hinaan dan cacian orang lain. Tetapi mudah-mudahan Allah juga menyadarkan orang yang senang mencaci orang lain. Itu minimal begitu Bu. Yang namanya yang normal nggak mesti harus menghantam, memukul, itu enggak ya. Tapi Islam memberikan solusi, beristighfar, kemudian kita mohon kepada Allah, mendoakan supaya dia sadar. Itu yang namanya serotoninnya berarti cukup. Tapi kalau main pukul, main tabok gitu ya kepada orang yang menghina kita, itu berarti kemunculan serotoninnya itu overlap. Jadi kalau kayak air itu hujan, kemudian hutannya gundul, akhirnya
air tidak bisa tertahan, akhirnya bisa menyebabkan banjir bandang atau longsor. Hormon pun sama seperti itu, ya. Mulanya haji itu betul Bu, dari mulai ihram, tawaf, sa'i, ya, kemudian ada tahalul, kemudian ada tertib, itu ternyata sudah diramu oleh Allah, nanti akan menghasilkan hormon-hormon yang menyehatkan orang-orang yang berhaji. Pada saat berhaji di sana, orang yang tadinya sakit jadi sehat, jadi sembuh. Tetapi orang yang berangkat hajinya karena sombong, karena wah saya itu berangkat dari ini paling kuat, paling sehat, paling merasa pinter, di sana ternyata sakit yang tidak ada sebabnya Bu, kayak orang lumpuh. Saksinya saya nggak boleh menyebutkan, padahal beliau itu tokoh agama, ulama yang dihormati di tanah airnya. Di sana yang ada tuh pengennya dikipasi, dilus-lus bojo nome Bu, ya. Karena pada saat berangkat bojo tuane itu mungkin menggerutu, kok kenapa yang muda dulu yang aneh. Mungkin itu bentuk daripada peringatan Allah tidak adil terhadap istri yang tua. Maka saya sekali lagi, meskipun poligami halal dan boleh, dulu saya pernah bercita-cita Bu mau poligami, ya. Karena poligaminya itu saya jujur dipertemukan dalam taklim seperti ini Bu. Pak Toha itu mampu nih harus punya istri lebih dari satu, karena supaya dakwahnya terbantu begini. Ada kajian-kajian begitu. Saya waktu itu sempat terbius, tapi ketemu dengan orang bijak. Pak Haji dulu tuh orang-orang sedang melihat Pak Haji itu kalau bisa mau dipersiapkan jadi tokoh pemimpin di Brebes. Barangkali ada yang berkehendak untuk memilih jadi bupati, dan kalau bisa jangan poligami, meskipun halal, tapi adil itu berat. Bukan hanya uang yang mampu untuk berbagi, tapi membagi cinta itu sulit Bu. Iya. Nanti kalau saya ada yang muda, misalnya di satu rumah kan satu kamar, mungkin lilir ya, ternyata bangun pura-puranya mau ke water closet atau ke WC, ke toilet, masuknya ke kamar yang muda. Pasti ininya kan kalau misalnya nyimpan telur di dada, matang itu telur. Ya. Nah, saya itu hadisnya ini, cerita di dalam sebuah tarikh Islam. Siti Aisyah yang begitu patuh, tunduk, dan paling menghargai Nabi gitu ya. Ketika Nabi mau bergilir kepada istri yang lain, itu pernah menyatakan, aku melihat Rasul mau menggilir kepada istri yang lain, rasanya seperti masak telur di dadaku gitu. Bukan kayak apa cita-cita apa siapa ya? Sakitnya aku di sini, bukan gitu ya. Ini bukan itu. Itu berarti normal Bu. Sehingga saya tidak mampu membagi cinta. Akhirnya saya putuskan, aku tobat dari cita-cita yang dulu pernah tersirat, namun belum tersurat. Kalau sudah tersurat lah apalah daya, sudah kadung ya harus dihidupi. Ini mumpung belum, maka kamu harus selalu istiqomah ibadahnya supaya saya tetap betah ada di hatimu. Nah, ini cerita hidup Bu ya namanya. Ini dari dopamin sampai ke poligami. Nah, kemudian fungsi serotonin itu juga memiliki peran penting dalam mengatur suasana hati ya supaya selalu bahagia, riang. Kemudian mengatur juga dalam pola tidur. Ada orang yang tidurnya kebluk Bu, itu berarti hormon serotoninnya itu terlalu banjir Bu. Ya. Kalau nggak dipukul pakai guling belum bangun. Nah, namun ini ada juga. Sebenarnya suami itu seringnya aleman Bu. Kalau bersama istri di rumah, bangun sudah sholat subuh, sudah ada adzan, pengennya dibangunkan. Ini dibangunkan asli loh Bu, bukan dibangunkan itunya ya. Dibangunkan asli, Pak, bangun sudah subuh. Itu kalau belum ada kata-kata Pak, bangun sudah subuh, itu pura-puranya nanti sebentar lagi gitu loh. Tapi manakala tidak ada istri, misalnya kita penataran, ada simposium ya, kemudian tidur di hotel hanya dengan teman-teman laki-laki semua gitu ya, itu ternyata gasik-gasikan bangun Bu, sebelum subuh sudah mandi supaya jangan sampai keduluan kamar mandinya. Ternyata memang istri itu sangat diberi kesempatan oleh proses seperti ini. Maka ada sebuah keterangan di dalam beberapa hadis ya, pahala terbaik bagi kaum wanita ini ya, ini resep Bu ya. Pahala terbaik bagi kaum wanita setelah melaksanakan ibadah pokok atau ibadah mahdhah seperti sholat,
zakat, puasa, berhaji, itu mengabdi kepada suami. Kalau tidak percaya silahkan buka tentang Isra Mi'rajnya Nabi, ya. Ketika di Sidratil Muntaha, Nabi itu melihat gambaran pemandangan di neraka itu isinya ibu-ibu dan batu, ya. Menangislah Nabi sejadi-jadinya, nangis yang begitu sedih, sesedih-sedihnya. Tanya sama malaikat Jibril, kenapa itu ada seperti itu pemandangannya? Itulah gambaran umatmu yang kaum wanita yang tidak mau mengabdi kepada suami. Maka mumpung masih hidup, pinter-pinterlah mengabdi kepada suami. Siapapun dia, meskipun kita lebih pinter, lebih bisa mencari uang, lebih bisa untuk mencari segalanya, tetapi kalau suami adalah imammu, ya, karena surga dan nerakanya terletak kepada perintahnya beliau seorang suami. Siap ibu nggih? Karena ini pengajian ibu-ibu. Loh itu Pak tahu karena ibu-ibu sih. Enggak, ini memang kita tidak pilih kasih, harus menyampaikan apa adanya, ya. Kemudian kadar serotonin yang seimbang di dalam otak ini juga berperan di dalam menjaga kesehatan mental, ya. Ini kesehatan mental dan emosional. Nah, tadi saya ada pertanyaan lupa ya Mas Irwan, yang tentang orang gila kok katanya sehat. Nah, itu orang gila nyatanya mentalnya sakit tapi tubuhnya sehat Pak, enggak mencret, enggak batuk, enggak wudun, enggak sakit gigi gitu ya. Oh iya. Ini tadi mungkin PR, besok akan saya jawab ya. Tadi pertanyaan ada yang ketinggalan karena orang satu pertanyaan banyak ya tadi Bu ya. Sampai saya tadi akhirnya prakteknya terlambat ya. Nah, tapi tidak apa-apa, memang itu pertanyaan yang mewakili para jamaah. Akhirnya saya baca juga. Saya ingat-ingat, oh iya. Ternyata tadi harusnya dijawab begini. Pengertian sehat dulu udah diberikan ya pada pengajian Ibu Aisyah. Pengertian sehat menurut WHO, ya. Keadaan yang seimbang antara jasmani, rohani, sosial dan ekonomi, bukan hanya sekedar misalnya cacat atau tidak waras dari penyakit saja, yaitu yang namanya sehat itu begitu. Ya, jadi orang yang sakit jiwa berarti itu pengertian waras sehatnya menurut kita, Bu. Yang namanya orang sakit jiwa tetap itu tidak termasuk orang sehat, ya. Jadi meskipun badannya kuat tapi tetap pola berpikirnya tidak sehat, alias tidak waras. Kemudian fungsi yang lain, ya. Ini serotonin juga dapat berkontribusi pada gangguan mood, ya. Kalau mood kita itu lagi ngedrop, biasanya orangnya wajahnya cemberut, ya, sensitif gitu. Kira-kira nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba mudah marah, mudah emosi gitu ya, mudah iri dan sebagainya. Nah, yang lebih parahnya lagi, mudah depresi, tekanan batin, sampai-sampai mau bunuh diri. Sudah mencoba minum baygon tetapi tidak mati gitu ya, ini contohnya begitu. Aku mau bunuh diri, ternyata tidur di rel Tanjung, ternyata keretanya banyak kempes gitu ya. Kalau Allah tidak berkehendak kan bisa saja, ya. Ini sedikit guyon tapi biar tidak ngantuk maksudnya, Bu. Ini pangapunten nggih. Jadi saya tidak bisa guyon yang neko-neko, tapi ini yang ini aja yang kelihatan Tanjung ada rel gitu ya. Ya spontanitas aja. Mau tidur di rel kereta api ternyata keretanya banyak kempes, padahal kata orang Tanjung mana mungkin banyak kempes padahal kan nggak ada karetnya gitu ya. Nah, sama saja dengan bedekan ya. Kenapa kereta itu kok bantarannya kok pakainya kerikil gitu ya? Saya jawab, kalau pakai pilus apa sukro orang berbondong-bondong nggak jadi naik kereta, rebutan pilus gitu ya. Ya ini rayaan judulnya, sedikit ya Bu ya. Nah, ini mudah-mudahan tidak puas supaya saya diundang terus. Jujur, saya meskipun sibuk Bu, kalau mau cari kesempatan untuk hanya sekedar mencari maisah, mencari nafkah untuk keluarga, lebih enak banyak di rumah. Tapi saya sekarang pada segmen usia menjelang 60 itu lebih betah dalam suasana seperti ini. Dulu yang pernah saya digadang-gadang mau nyalon bupati, mau nyalon wakil, sekarang sirna. Karena bapak dan ibu sampai sekarang tidak bisa memberikan restu. Ternyata hikmahnya Allah memberi jawaban, oh semakin tua saya semakin banyak kegiatan seperti ini.
Mudah-mudahan meskipun kajiannya tentang kesehatan ada manfaatnya nggih Mbak Dewi ya. Nah, kemudian jenis hormon yang ketiga, masih bisa asar ya. Ini yang namanya yang ketiga itu oksitosin ya. Oksitosin itu memiliki nama lain hormon cinta Bu ini ya. Jadi cinta itu ternyata ada hormonnya Bu ya. Kenapa kita harus mengatakan oksitosin itu hormon cinta? Ini juga boleh karena hidup tanpa cinta Bu itu persis seperti kita maknai pohon tumbuh menjulang ke langit ya, ranting daunnya hijau, ranum, akarnya menghunjam ke bumi, tetapi karena tanpa dasar cinta kadang-kadang tidak berbuah dan tidak memberi manfaat kepada orang lain. Maka dalam setiap bekerja landasi dengan cinta. Cintai profesi, cintai pekerjaanmu, insya Allah kerja jadi ringan ya. Kita dari subuh ya Mas Irwan ya. Mas Irwan sudah bisa istirahat tadi. Saya tadi habis pengajian kerja langsung melayani pasien. Istri di telepon Mi barangkali mau ikut, situ kan orang Tanjung loh, supaya bertaaruf ya, supaya ingat kota kelahiran, ayo ikut itu ya. Saya rayu begitu, ayo biar ingat kota kelahiran gitu ya, diajak gitu ya. Alhamdulillah jawab iya Mas, siap, saya sudah menunggumu gitu ya. Jadi ketika menunggu ternyata perut itu ada irama keroncong Bu, keroncong itu, oh ternyata saya belum makan siang. Akhirnya saya sambil ngomong persiapan mau berangkat, saya makan dengan ngebut meskipun sedikit gitu ya, supaya ada isinya dulu. Nah alhamdulillah, jadi makan yang sedikit pun sekarang terasa nikmat, terasa mengenyangkan. Artinya kenyang yang sedang, karena apa? Dilandasi dengan nikmat bertemu dengan ibu-ibu yang mestinya tidur istirahat tapi masih rajin ya untuk ta'lim ya. Mudah-mudahan ta'lim ini yang menyebabkan kita selamat di dunia wal akhirah. Karena hidup dengan ilmu Bu itu akan dimudahkan oleh Allah. Ya, itu harus yakin. Nah, hormon cinta. Ini kalau kebutuhan menurut kebutuhan dasar Maslow yang nomor berapa Mbak Dewi? Kebutuhan dasar, ingat ya waktu kita kuliah bareng. Kebutuhan dasar yang paling bawah ya, kebutuhan biologis ya. Makan, minum ya, sandang, papan, termasuk hubungan sama istri gitu ya. Kemudian naik ke atas ada safety need ya, kebutuhan merasa aman hidup kita. Kemudian yang ketiga love need ya, itu kebutuhan akan cinta. Ternyata Allah memberikan barokah cinta lewat hormon yang dititipkan pada tubuh kita, namanya oksitosin. Nah, boleh saja ini bagus, Muhammad oksitosin atau Ahmad oksitosin. Artinya Ahmad itu kan berarti Ahmad itu kan hamba. Hamba hasil buah dari cinta. Bagus namanya Bu. Kenapa nama-namanya ada Ronaldo gitu ya, ada Aquino ya, orang-orang itu. Kita tuh harus yang penuh makna, sing difahami secara umum, kemudian nyunah kepada sunnahnya Nabiullah Muhammad SAW dan sunnahnya para sahabat. Hidup lebih nikmat, enak. Oh iya ya, berarti ini anak itu hasil dari buah cinta kita yang tulus ya. Cintaku hanya karena Allah, lahirlah Muhammad atau Ahmad oksitosin ya. Kan bagus Bu, catat ya Bu ya. Nah kemudian hormon oksitosin juga membantu meningkatkan kepercayaan, kemudian empati. Kita percaya kepada Allah, iman kepada Allah, kita punya kepentingan beriman kepada perintah-perintah Allah dan larang-larang Allah. Itu butuh yang namanya hormon oksitosin, dan itu hormon yang diproduk oleh barokah Allah. Maka setiap orang-orang yang ibadahnya mantap ya, itu nanti hormon oksitosinnya itu akan tumbuh dan berkembang mencukupi kebutuhan yang normal Bu. Tapi orang yang tidak pernah ibadah ngedrop, itu nanti jadinya jadi oportunis cinta, tahu nggak? Kutu luncat cinta ya, bosen sama si Fulan gitu ya, pindah sama si Ahmad ya, misalnya. Ini bagi wanita gitu ya. Sing laki-laki ya ada warem, dajlem dan sebagainya, itu jadi tidak punya cinta sejati. Jadi yang namanya cinta itu diumbar berdasarkan syahwat. Nah ini namanya
hormon oksitoksin ini ya. Nah ini akibat nama yang tidak nyunah itu kan tadi ada. Ini mudah-mudahan yang zaman dulu ada warem, ada dajelem, ada dasem gitu ya. Ini sekarang dirubah lah ya. Itu kan bagus nih ya. Misalnya siti oksitosin gitu ya, kan bagus juga. Kemudian hormon ini juga bisa di dalam ikatan hubungan ya. Misalnya kita komunitas ibu-ibu jamaah Aisyah ya. Kita sering berkumpul, kemudian ngaji bareng, makan bareng. Misalnya suatu saat orang lain itu pada ziarah ke makam yang tidak genah, Bu. Di Banjarharjo itu ada makam saya tidak kenal asal usulnya, tapi terkenal jadi orang banyak yang minta kaya di sana. Dengan dalih istilahnya apa sih? Tahlil, kemudian ada dalih dengan yasinan di sana. Tapi ternyata diselewengkan. Nah, ini kumpul kita seperti ini, ternyata kita pun kadang-kadang kebangetan, Bu. Masa kita ibu-ibu Aisyah belum pernah silaturahim sama makomnya Nyai Walidah. Pernah di sini ada yang ini. Kebangetan ini, Bu. Ayo diagendakan. Kapan-kapan kita mungkin wisata religi. Ya, di mana sih Ibunda Walidah disemayamkan? Minimal kita tadzkirul maut, belajar orang sebaik Ibunda Walidah saja meninggal, apalagi kita orang yang PDM pun sama harusnya gitu ya. Kita sering mengecam, oh ada wali di Bali, ada wisata ada wali di Bali gitu ya. Padahal sih plesir, Bu, aslinya sih. Lihat bule yang telanjang gitu ya. Itu sebenarnya dengan dalih wisata religi gitu ya. Ini saya sempat tergiur karena pengen ngasuh ibu, Bu. Ibu kegiur pengen wisata religi ke Bali. Saya udah nggak usah berangkat nih, ditemani anak saja ya, Bapak di sini cari uang aja. Nggak rame kalau nggak ada Bapak gitu ya. Kalau saya pikir itu ya, wali di Bali gitu, wali neng sopo gitu ya. Nah itulah kemasan bisnis yang lewat travel kayak gitu ya. Nah ini kita malah harusnya seperti ini. Oh kita ibu-ibu Aisyah, kita bisa sampai seperti ini. Ini atas jasa beliau, yuk kita kapan-kapan tadzkir maut, belajar kita juga menghadapi maut ya. Kepada siapa? Tokoh Aisyah, Nyai Walidah di mana makomnya, kita kirim doa ya. Kemudian sejarahnya beliau dipelajari, kemudian ditularkan kepada anak cucu kita. Begitupun Bapak PDM-nya, di mana tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan makamnya. Nah ini juga kalau kita mah alhamdulillah sudah, Bu ya. Nah, makanya kita mantap ya, artinya oh iya. Jangan kita minder, Muhammadiyah itu orang tukang yasinan, medit sholawatan jare sopo gitu ya. Orang Muhammadiyah itu paling pinter menempatkan tahlil di mana tempatnya. Sama, Bu, yang baik, kalau tempatnya tidak bagus, misalnya ibu begini, sholawatan bagus mboten, istighfar bagus mboten, yasinan bagus mboten, tapi ibu sambil berirama gitu ya, di tempat yang tidak bagus dibaca tahlil di sana, kira-kira bagus mboten? Nah, kalau ditempatkan bukan pada tempatnya, yang bagus jadi tidak bagus. Jadi harus ditempatkan pada tempatnya. Orang Muhammadiyah itu bersolawat. Mau wudhu kita sholawat dulu, beristighfar dulu. Selesai wudhu sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian kita juga membaca doa ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ada tahlilnya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dibaca doanya. Dari mana Muhammadiyah pelit? Karena apa? Muhammadiyah itu tidak suka, dan ibu-ibu Aisyah itu tidak terlalu pintar omong-omong. Saya ahli tawasul, saya ahli ini, ahli bin sebagainya. Tapi ahlinya nyata, Bu. Punya uang, dikumpulkan ya, kemudian bikin posyandu ya. Misalnya kajian-kajian seperti ini dihimpun, uangnya untuk apa? Membantu fakir miskin ya. Kemudian apalagi bikin panti asuhan, bikin sekolah, bikin rumah sakit, bikin klinik. Itu kesufian Muhammadiyah dan Aisyah. Yang di sana pun punya kesufian ya, kumpulan gitu ya. Itu udah ciri masing-masing. Yang penting jangan poyok-poyokan ya.
Tapi kita tidak boleh minder. Kita harus bangga karena apa? Beraisyah dan bermuhammadiyah itu betul-betul kesufiannya tuh ikhlas mendermakan dengan dakwah nyata. Ya, bukan hanya sekedar omong-omong gitu ya. Ini kalau di sana ya Bu, ini misalnya kumpulan jamaah seperti ini, ya itu biasanya siapa Kang baca sholawat sekian kali, sekian ribu, pahalanya ini gitu ya. Padahal kan bersolawat itu adalah kewajiban ya kepada Nabi kita atas dasar perintah Allah. Nah kalau kita yakin itu perintah Allah berarti itu dalam rangka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu saja. Bukan sholat duha supaya pada sugih, bukan itu. Rajin sholat duha karena apa? Orang yang rajin sholat doanya mudah dikabul. Mau pengen dagangnya laris, jabatannya pengen naik, berdoalah setelah sholat duha. Bukan berarti sholat duha itu adalah cupang ewong Islam. Tidak boleh mengatakan demikian. Sedikit saja kepleset menempatkan kepada tempat yang tidak bagus, maka akan rusak. Tadi di mukhodimah, hiduplah dengan ilmu, karena hidup dengan ilmu akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian hiduplah di bingkai, dipagari oleh iman dan takwa, maka kalau dengan iman dan takwa kita itu hidupnya semakin terarah. Ini mungkin diberi tanda Mas Irwan. Ini karena sudah jam 4:05. Berapa? Ini mungkin bersambung mawon nggih. Karena ini rupanya kalau diselesaikan lumayan sampai 5, jadi nanti untuk pertemuan yang akan datang. Berarti jenis-jenis hormon baru nomor 3 ya, oksitosin ya. Nanti barangkali saya karena terlalu banyak jadwal dan banyak kesibukan, nanti kalau saya tanya ingkang rumiyin sampai hormon apa nggih, makanya nanti diingatkan ya. Berarti oksitosin ya. Hormon cinta ya. Oh, apa sampai endorfin? Belum ya? Baru 3 nggih. Berarti hormon oksitosin. Saya juga kurang bijak kalau berlama-lama, apalagi kita nanti asarnya terlambat. Jadi setiap kebaikan jangan sampai membunuh kebaikan yang lain. Itu artinya setiap niat yang bagus tidak boleh menabrak kepada amalan-amalan yang bagus yang lain ya. Ini nanti ada sholat asar. Selesai itu juga kita di rumah mungkin harus menyiapkan persiapan untuk sholat maghrib berjamaah bersama keluarga, bersama jamaah di masjid-masjid dan di musola-musola. Menyiapkan anak-anak yang kira-kira belum pulang ke rumah supaya dikontrol. Jangan sampai keliru Bu ya. Anak kita belum pulang sampai ba'da maghrib dianggap wajar dan sudah zamannya. Apalagi sampai jam isya masih dianggap wajar lagi. Waduh, ini bahaya. Pitik anak keng ayam ora balik ning kandang sampai wayah maghrib mboten wangsul teng kandange digoleti setengah mati. Ini keliru napa mboten keliru? Nah, itu kita mari perbaiki dari ibda binafsi, dari diri kita masing-masing. Kemudian kita menjaga keluarga kita supaya tetap dijaga akidahnya, dijaga ibadahnya, dijaga kesehatannya. Nah, termasuk dijaga dengan ibadah itu mengharap kepada Allah. Semoga hormon kebaikan, hormon cinta yang sudah disampaikan berpihak kepada tubuh kita sehingga kita tetap sehat dan kita tetap bercita-cita, karena haji itu ternyata salah satu obat untuk sehat yang sesehat-sehatnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya karena manusia biasa yang banyak kekurangan, hilaf dan dosa, barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan, kurang berkesan, kurang pantas terucap mestinya gitu ya. Tapi saya yakin manusia tidak ada yang sempurna. Termasuk saya adalah menyadari penuh orang yang banyak kekurangan. Dengan ketulusan dari hati saya, istri dan tim admin ya, kami barangkali ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih Ibu, para hadir semua.
Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan nasru minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.